Di sini kami ditugaskan untuk mengunjungi petani lebah Millifera dengan mengombinasikan tanaman sawit dan akasia di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Pada kunjungan kali ini, Pak Heri selaku pembudidaya menerapkan sistem agroforestry dalam budidayanya, yaitu Apis silvocultura. Apis silvocultura adalah salah satu bentuk silvopastura yang mengintegrasikan kegiatan beternak lebah madu dengan kehutanan, memanfaatkan hutan atau lahan agroforestry sebagai sumber nektar, serbuk sari, dan habitat lebah madu, sehingga menghasilkan produk madu sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit saya jelaskan kembali mengenai agroforestry. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman kehutanan, tanaman pertanian, dan peternakan dalam satu unit lahan yang sama untuk menghasilkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di desa Sungai Limau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, di mana hari ini kami ditugaskan untuk melakukan kegiatan lapangan. Apa kira-kira yang dimaksud dengan Apis silvocultura? Bagaimana prospeknya? Kemudian gimana nilai ekonomi? Ya, jadi nanti Anda boleh bertanya. Saya ada dapat pengalaman tentang masalah sistem agroforestry ini. Jadi ini mengintegrasikan sistem perkebunan dengan hewan. Ya. Berarti, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tuh Heri Susanto. Saya asal dari Jawa Tengah, Wonosobo. Saya di sini pelaku budidaya lebah madu Apis mellifera. Untuk pembudidayaan lebah madu Apis mellifera ini memang kita banyak resiko, banyak juga tantangan yang perlu kita hadapi juga. Untuk masalah hasil dan kita penjualan memang inilah yang jadi masih problem sama kita petani. Kalau itu saya agak bingung untuk menjelasinnya kalau nggak ada pertanyaan sebenarnya. Iya. Benar tuh Pak. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya. Bagaimana sih budidayanya? Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin saya bisa lebih jelas, enak jelas. Tapi kalau belum ada pertanyaan kayak bingung. Iya. Yang pertama awal mulanya Kak, kayak apanya dari mana ya? Baik, kalau masalah bibit, kalau ini sebenarnya bukan lebah dari Indonesia. Lebah mellifera ini kan sebenarnya dari luar. Lebih banyak dia di Eropa sama di Australia itu banyak. Nah di sana itu kalau mellifera ini seperti lebah di Indonesia-nya cerana atau dorsata. Kalau aslinya Indonesia itu kan dorsata sama cerana. Kalau mellifera ini dia lebah dari luar, bukan lebah endemik Indonesia. Nah, cuman lebah mellifera inilah lebah yang paling positif dibandingkan lebah yang lainnya. Nah, makanya kami menggunakan lebah mellifera karena dia lebih produktif. Yang kedua itu lebih mudah kita untuk membudidayakannya. Itu silakan Bu. Izin bertanya Pak, mengenai dalam budidayanya ini apakah Bapak budidaya otodidak atau ada pelatihan dari luar gitu? Nah itu, kalau untuk pelatihannya sebenarnya otodidak sama guru-guru yang kecil lah. Istilahnya kalau pelatihan dari pemerintah atau di sekolah itu memang nggak ada. Di sekolah dulu saya sekolah belum ada pelatihan tentang budidaya lebah itu belum ada zaman itu.
Memang yang belajar tadi itu karena ada keluarga yang memang di lebah, nah, ikut belajar, sama kawan-kawan lagi yang udah bisa sama lebah, disitulah belajarnya. Penyakit yang menyerang apa nih Pak? Menyerang koloni. Yang menyerang koloni banyak, Pak. Kalau untuk yang besarnya ya seperti beruang. Itu kan penyakit juga itu. Oh, beruang datang kemari nyasar apa ini? Nah, dia ngambil pakan. Beruang, buruk, minyak Lampung itu, nah itu kan pengganggu juga. Terus kalau untuk hama kecil itu kan ya lebah itu kutuan juga, Pak. Kayak kucing. Iya, iya. Nah, kucing itu kan kutuan, nah lebah itu gitu juga. Makanya kita pun di situ perlu juga obat-obatan yang kita gunakan ya ada juga itu. Jamur Pak yang menyerang apa? Ada juga. Koloni. Ada juga jamur menyerang tuh ada juga. Seperti hewan pada umumnya lah, yang lainnya Iya, iya. tuh di lebah pun ada juga. Ini secara alami. Dalam satu kota itu biasanya berapa koloni? Satu kotak itu satu koloni. Oh, Ya, berarti satu ratu. satu koloni ya? Satu koloni itu artinya satu ratu, Pak. Iya, oh satu koloni. Oh, berarti satu kota itu ratunya cuma satu ya? Karena dia Satu asumsikan koloni. satu koloni ya? Iya. Kapan lama masa dia akan dipecah Pak? Waktunya? Kalau target waktu seperti itu nggak sama, Pak. Ya kadang kalau misalkan posisinya sumber pakannya itu memang mencukupi dan proteinnya itu untuk lebah itu Koloninya besar. bagus, itu kita dari koloni 7 sarang untuk bisa kita pecah itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Jadi perkiraan sekitar setengah tahun kemudian koloni bisa pecah. Nah, bisa pecah. Berapa lama umur apa tuh Pak? Umur koloni? Umur koloni itu nggak lebih dari 3 minggu setelah dia tadi itu keluar dari pakan. Itu kan lebah itu fasenya itu ada beberapa. Pertama kan dia telur. Iya. Ketika dia jadi telur itu umurnya sekitar 2 sampai 3 hari menetas menjadi larva. Nah, nanti setelah larva itu umur 3 hari, nah itu baru nanti dia punya jenis kelamin. Dia jadi pejantan atau jadi ratu atau jadi lebah pekerja. Itu di umur 3-4 harinya. Nah, setelah itu nanti masuk fase dia itu menjadi pupa. Nah, di situ dia nanti puasa selama sekitar kurang lebih sekitar 11 sampai 12 hari dia menetas. Menjadi lebah baru. Itu untuk lebah pekerja. Iya, Tapi kalau lebah pejantan dia sampai 25 hari nanti baru menetas. Dia lebih cepat ketika dia jadi ratu. Kalau jadi ratu dia butuh waktu cuman 11 hari. Sudah menetas. Dari kita meletakkan larva yang umur 3 hari tadi. Oh, ratu yang paling cepat. Nah, rapi yang paling cepat untuk menetas. Nah, satu sarang itu, satu koloni, satu apa? Satu koloni itu usianya berapa Pak maksimal? Sekali berapa lama Pak? Kalau untuk pengambilan madu dia yang penting nutup, Pak. Nutup itu artinya madu itu memang udah matang. Ah, ya. Nah, udah matang kan baru bisa kita panen. Kalau misalkan waktu 1-2 harinya itu bisa dia 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 minggu, itu bisa kita panen. Pengambilan panen berikutnya berapa lama lagi? Ya itu tadi waktunya Oh, tadi nggak bisa iya, kita iya, tentukan. iya. Dia tergantung sumber pakan, cuaca, sama jumlah koloninya. Semakin banyak jumlah koloninya, semakin cepat bisa kita panen. Kalau satu kotak itu Pak, satu koloni itu berapa liter Pak Ari bisa dipanen madunya? Kalau perhitungan rata-ratanya kita misalkan punya standarnya itu kan 7 sarang dalam satu kotak. Iya. Itu 7 sarang dalam satu kotak itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. 2 sampai 4 kilo madu. Iya, Pak. Selama ini kan kita itu cuma memanfaatkan madu sama polen. Sementara polen itu memang masih sedikit kali yang kita ambil. Nah, itu memang 90% itu madu. Iya, Sebenarnya produk dari lebah ini kan nggak cuma madu, polen Iya, aja. Di lilin. situ ada royal jelly, iya. di situ ada lilinnya, Iya. di situ juga ada propolis. Nah, sementara kami peternak lebah itu belum bisa mengolah selain madu. Nah, cuman madu lah yang bisa kami jual. Sementara kalau kayak propolis, Itu ada teknologi lagi. polennya sama royal jelly itu belum bisa kami produksi. Produksi itu artinya pada teknik pemanenan atau teknik setelah panen. Teknik setelah panen itu kita nggak bisa kita nggak tahu cara untuk Mengekstraksi, produksi itu iya, mau iya, diapain itu belum tahu. Nah, sementara madu kan memang simpel sih, kita panen, kemas, jual kan gitu.
Tapi kalau kayak royal jelly, pollen dan propolis tadi itu kan perlu proses. Iya, iya, iya. Ada prosesnya lagi. Ada pertanyaan yang mau dilanjutkan? Peluang bisnisnya besar sebenarnya kalau misalkan bisa mengolah 3 itu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya ini saya tanya, kalau selama sebulan dengan jumlah sarang seperti ini, berapa kilo Pak Eri bisa panen? Kalau di sini Pak, ini pernah kami panen dapatnya hampir 1,5 ton. 1,5 ton. Nah, dari sini. Ini kotaknya jumlahnya kurang lebih sekitar 400. 400 per bulan, hampir 1 tonan gitu ya. Lebih Pak. Lebih ya, hampir 1,5 ton gitu ya. 1,5 ton kemarin. 1,5 ton. Kalau memang lokasi kita itu bagus, sumber pakannya itu melimpah, cuacanya bagus, itu dari 100 koloni kita bisa juga tembus sampai 800 kilo. 1 koloni. Dari 100 koloni. Berarti bisa keluar dia 8 kilo per kotaknya. Itu kalau memang dianya koloninya bagus, cuacanya bagus, 800 kilo ya, bisa keluar 800 kilo. satu kotak. Kalau 400 kotak 3,2 ton. Ada enggak masa di mana produktivitas madunya itu berkurang, Pak? Apa Nah, katanya? itu- Kondisi seperti apa? Kondisinya pas lagi musim penghujan. Oh, kondisi penghujan malah menurun dia. Menurun karena kan lebah itu dia cari makannya kan dari sumber nektar itu Pak. Jadi kalau sumber nektarnya tadi itu udah luntur kena hujan kan lebah itu keluar Iya, tapi iya, nggak iya. dapat makan dia. Nah, bisa jadi kemungkinan yang madu selama ini disimpan sama si lebah itu habis lagi. Oh, diambil dia di Nah, itu ya dimakan dimakaninya sama dia ya. Makanya kalau di daerah tertentu yang mereka itu punya musim bunga, itu lebah mereka bahwa harus dikasih makan. Itu memang harus. Jadi video-video yang beredar lebah dikasih makan itu bukan hoax, itu memang benar. Tapi kan bukan berarti madunya itu dijual. Iya, 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 iya. Tapi lebahnya itu butuh hidup gitu. Jadi madunya itu balik yang dimakaninya gitu ya. Kalau di wilayah tertentu itu kan seperti di Jawa, mereka Iya. kan punya musim bunga itu cuma 5 bulan. Iya, iya. Nah, jadi 7 bulan berikutnya itu memang mereka tuh memberi makan. Oh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Berapa, Pak? Kotak koloni tergantung bahan Pak. Oh, gantung bahan ya. Kita kalau misalkan pakai kayu mahoni itu bisa tahan 5 tahun lebih bisa. Ya, silakan. Bagi mereka yang Anda keinginan untuk apa jauh-jauh datang kemari tanpa ada pertanyaan kan enggak lucu. Ah, Boleh, silakan. boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Kalau masalah harga madu itu naik turunnya ditentukan oleh apa Pak? Itulah yang jadi dilema sama kita petani. Sebenarnya harga madu itu kan naik turun tuh karena banyaknya madu, sedikitnya peminat. Ketika sedikit peminat, madu banyak, petani kan dia butuh operasional. Ya. Nah, ketika petani itu butuh operasional, berapapun harganya pasti dijual. Itu aja. Nah, pengaruhnya di situ karena mungkin pemerintahan kita ini untuk madu belum ikut-ikutan mungkin. Nah, jadi mungkin barang dari luar tuh masih masuk. Terus madu kita di sini pun belum dikenalkan sama wilayah-wilayah yang lain yang memang dia di sana itu nggak ada penghasil madu kan. Nah, mungkin belum sampai sana mungkin. Jadi masih tengkulak. Kalau tengkulak itu kan pasti mencari untung sebanyak mungkin kan. Ya, artinya regulasi pemerintahnya itu belum sampai kemari gitu. Artinya kalau pemerintah misalnya ingin meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satunya mesti dengan pembudidayaan lebah. Saya baca kemarin di koran-koran ya Pak Alfedri, mantan bupati yang apa itu keliling-keliling gitu. Wah ini bagus, cuman sampai ke dia aja bagusnya, anak buahnya juga belakang kodok, wah bagus, cuma bahasa itu bagus. Kalau penghasilan kita di Riau ini untuk 1 bulannya mungkin 2-300 ton dapat. Untuk seluruh kami petanak madu di Riau ini ya, sekitar 200-300 ton dapat dalam 1 bulan. Teman kita ada 1 bulan itu bisa tembus sekitar 60 ton. Itu satu peternak itu.
Itu satu CPO berapa isinya kira-kira? Satu truk CPO 30 ton. 30 ton. Berarti kan bisa 10 truk CPO itu bisa dihasilkan. Dalam sampah. Seharusnya kan pemerintah bisa membantu dengan cara mungkin bekerja sama dengan pihak industri jamu ya Pak. Iya. Ya kayak Sido Muncul atau jamu-jamu yang lain kami ini. Jadi pemerintah memfasilitasi. Nah, jangan menghubungkan orang-orang peternak-peternak lebah begini loh. Target itu kriteria yang diminta oleh perusahaan. Oleh sebab itu pemerintah akan memberikan pelatihan supaya kualitas mutu madunya sesuai dengan yang diminta oleh buyer, pembeli. Nah, ini kan situ pemerintah berperanan sebagai regulator. Nah, cuma kita kan tidak jelas pula ngapain dia di situ sebenarnya duduk. Sampai kalau sebayangkan saya, kalau untuk sampai level provinsi Riau dia bisa menghasilkan 300 ton. Bayangkan itu setara dengan hampir 10 truk CPO besar-besar itu. Jadi memang itu pula ya. Jadi peternak sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini kan salah satu bentuk diversifikasi sumber pendapatan Pak Eri ya. Iya. Misalnya Pak Eri kan punya kebun sawit ya. Nah, di samping dari sumber pendapatan kebun sawit, nah inilah tambahan pendapatan lain. Jangan-jangan mungkin ini bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar kan gitu Pak. Jadi itu sayang itu pemerintahnya tidak perhatian dengan masalah regulasi itu. Setidak-tidaknya kalau kalian tidak percaya, coba tanyakan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas UMKM. Ya, Dinas Usaha Kredit Menengah Kecil itu yang Kabupaten Siak, coba tanya apa bentuk yang sudah dilakukan. Saya kan mahasiswa nih. Nah, itu. Tapi selama ini kalau untuk budidaya lebah belum ada penyuluhan dari pemerintah. Belum ada penyuluhan dari pemerintah, penyuluhan belum ada, kemudian tidak ada jelas gitu lah ya. Bagaimana bentuk yang bisa mereka bantu juga belum. Nah, mungkin dengan cara seperti ini, kan baga nih kata orang sih. Entah ya entah enggak, saya juga tidak tahu. Bisa menurunkan presiden, bisa mengambil kata orang. Tapi itu dulu, 20 tahun yang lalu. Entah kok sekarang tidak tahu saya. Ya, artinya kalian kan mempunyai dasar untuk bagaimana cara menolong orang-orang kayak PR ini. Ya pergilah hubungi dia. Sayang kami terlambat datang Pak Erik. Kalau datang sebelum pilkada mungkin kita sudah bisa minta todong. Nah gitu. Ya, kita kasih suara tapi bantu ini. Laksanaannya di Partai Integritas. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak tahu juga saya gimana bentuk apanya. Tapi nantilah saya coba-coba FRI ya. Kita datang secara resmi ke UMKM atau dinas yang terkait untuk menanyakan apa bentuk kontribusi. Kalau perlu ke bupatinya langsung. Ya. Insya Allah kalau bupati sudah dilantik Pak Eri, saya datangi bupatinya. Nah, itu. Polen takut sama lupa. Ini mungkin sekitar 4 minggu aja. Jarak Ukurannya berapa? ukuran kota ini 40-60. Buka ini 40, panjangnya 60 cm. Kalau tingginya 30 cm. Cuma 30 dari bawah ya. Berarti kalau dia bersihnya 25. Kita dalam 25. Lebarnya tadi 40 ya Pak? Larva ini kan, jadi pupa. Ya kalau koloninya ratunya bagus, ya kayak gini. Tetap dia ada lubang, tapi lebih banyak yang terisi. Nanti kalau misalkan kita jumpakan nanti ratu yang udah nggak bagus, itu di satu lubang itu bisa 2-3 telur diletak. Nah, ini kalau telur lebah
bunganya putih-putih terus panjang tuh. Kita belum cobakan polen yang polennya biasanya tetap di ujung. Nah, yang paling belakang ini tetap biasanya polen. Oh itu. Biasa secara alami itu lebah itu nyusun polennya pasti di paling belakang sendiri. Kenapa itu? Ya memang seperti itu. Kecuali misalkan ini kita pindahkan ke sini kan, nah di sini lah jadinya. Cuman nanti di sini kita kasih kosong pun bakal diisi lagi seperti ini. Nah makanya yang udah terisi polen ini jangan kita pindah-pindah, tetap aja di sini kita letak. Nanti kalau udah penuh, baru pindah. Misalkan kita nggak memerlukan, ini kita ganti sarang baru. Polen itu kita buang kan, karena kan polen ini sebenarnya kami belum bisa produksi. Kalau memproduksi polen itu dia bukan ini yang kita ambil. Kalau kayak gini udah susah kita ngambilnya karena dia udah campur lilin kan. Ini ngambilnya udah susah. Dia kalau misalkan kita mau ngambil polennya di depan sini di pintunya ini, nanti kita pasang sekat. Ada sekat polen trap namanya. Ada tempatnya, nah nanti nampung sendiri di situ. Kita letak pagi kan sebelum jam 6 kita letak. Nanti jam 10 atau jam 11 itu kita panen. Kita jemur sampai jam 2, nah baru kita simpan. Tuh, paru-paru aja. Paru lagi. Yes, ini dia madunya. Potongan. Oke. Udah makan lah. Mari kita review. Mau lagi nggak? Guys, kita review madu langsung. Manisnya natural. Seperti makan permen karet. Oke guys, buat manis. Ali.